Baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Em, Siang ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah Manajemen Risiko K3. Ya, seperti kesepakatan sebelumnya untuk perkuliahan diselenggarakan di jam 12 ya. Nanti silahkan kalau mau sambil makan siang, nggak apa-apa sambil dengerin saya ngomong gitu ya. Karena sempitnya waktu juga, jadi mungkin mata kuliah ini tidak lama, tidak terlalu lama ya. Jadi mungkin nggak sampai 1 jam. Kalau 1 jam nanti teman-teman juga nggak bisa istirahat gitu ya. Maksudnya cuman cukup untuk sholat aja mungkin atau ke toilet. Nah, langsung saja saya akan share materi pada hari ini. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep manajemen risiko K3 setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang pendahuluan ya. Kemarin pendahuluan dan juga apa namanya? Kontrak perkuliahan gitu. Oke, langsung saja. Hmm. Ya, jadi saya mulai dari teknologi versus risiko. Jadi kalau kemarin saya sudah mengatakan ya, menyampaikan dalam materi bahwa eh, tidak ada kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan atau usaha atau industri itu yang nggak punya resiko. Bahkan kita hidup di dunia aja itu masing-masing itu punya resiko sendiri-sendiri jalannya gitu ya. Nggak ada jalan yang benar-benar bebas resiko. Nah, apalagi sejak manusia itu menciptakan teknologi-teknologi baru gitu ya. Mungkin dulu belum ada smartphone seperti sekarang gitu ya, nggak ada telepon atau mungkin nggak ada internet gitu ya. Itu orang-orang juga nggak punya tuh resiko terpapar radiasi gitu ya. Kemudian nggak ada alat transportasi yang super cepat misalnya itu nggak ada resiko kecelakaan. Cuman ya apa yang dilakukan oleh manusia zaman dulu dan zaman sekarang pasti kecepatannya berbeda. Gitu ya. Jadi teknologi pun ketika diciptakan itu sudah punya resiko yang besar. Dan manusia yang hidup sekarang ya, manusia modern itu menghadapi resiko yang jauh lebih besar daripada manusia-manusia yang hidup dulu. Tuh. Oke, ini suara saya masih lancar ya? Aman Bu Aman. Oke. Jelas Bu. Ya, jadi, kenapa manusia sekarang atau manusia modern itu resikonya lebih besar daripada yang dulu? Kenapa bisa? Karena ya itu tadi teknologi itu selain dia ngasih manfaat, dia juga ada resiko. Contohnya senjata ya, senjata sekarang mungkin nggak kayak dulu ya. Kalau dulu senjatanya masih pedang, masih samurai gitu ya, masih tombak. Kalau sekarang udah nuklir, bahkan bomnya sudah pakai drone dan bahkan apa namanya AI itu bisa membantu dengan akurat di mana titik yang harus dilempari bom tersebut misalnya ya kalau kita baca berita yang di Gaza itu. Nah, jadi senjata atau teknologi di bidang senjata itu mempermudah kita ketika kita mau melakukan peperangan misalnya, tapi resikonya juga besar. Kalau salah tembak gimana? Kalau ini, kalau itu gitu ya. Begitu juga kalau kita ngomong alat transportasi. Dulu jalan kaki, cuma naik sepeda gitu ya. Sekarang sudah banyak alat transportasi yang kita rasakan gitu. Dan itu tentu punya resiko ya. Kalau kendaraan bermotor seperti mobil motor aja ada resiko kecelakaan dan orang ketabrak sepeda sama orang ketabrak truk itu jelas bikin mati orang ketabrak truk gitu, apalagi ketabrak kereta gitu. Cuma nggak terus kita meninggalkan teknologi transportasi ya. Itu contohnya internet dan juga termasuk pasar modal. Orang dulu nggak kenal pasar modal, nggak tahu main saham, tapi sekarang saham itu bahkan disarankan oleh Menteri Keuangan gitu ya. Kalau kerja terus nggak investasi, kita nggak akan menikmati uang kita di masa tua gitu. Makanya investasilah, makanya apa namanya pasar modal itu jadi laku gitu ya. Semua itu ada resikonya dan siapa yang mampu untuk menanggung resiko ini atau dia siap untuk menghadapi resiko ini, dialah yang sukses gitu.
Nah, ini adalah contoh sederhana ya, ketika kita menganalogikan resiko dan bagaimana kita menanggulangi resiko. Contoh saat menyeberang jalan, seorang ibu itu akan menyuruh anaknya untuk, nak nanti lihat ke kiri, lihat ke kanan, dan jika jalannya aman, kamu menyeberang dengan cepat. Nah, ada dalam kalimat itu ya, kalimat yang sederhana ya sebenarnya, tapi kalau kita melihat kalimat itu ada tiga tahapan sebenarnya ya, yang dilakukan oleh si anak ya. Dari instruksi ibunya. Yang pertama adalah lihat ke kiri dan ke kanan. Itu adalah cara si anak untuk mengidentifikasi ada bahaya atau enggak. Itu yang pertama. Jadi sense of apa namanya eh, hazard finding atau rasa untuk menemukan adanya bahaya di sekitar kita itu harus dimiliki dulu oleh seorang apa namanya pekerja K3 gitu. Karena nggak semua orang itu bisa aware bahwa itu adalah bahaya gitu. Kenapa nggak aware? Ya karena belum ada yang kena bahayanya gitu. Tapi kalau orang ini paham ilmunya, misalnya paham kondisinya, punya wawasan gitu ya, dia tahu oh ini nanti akan ada bahaya. Maka pertama identifikasi bahaya itu harus ada sensenya dulu di setiap orang yang bekerja di bidang K3. Kemudian eh, jika jalannya aman, nyebranglah gitu kan. Berarti ada penilaian yang dilakukan oleh si anak ini. Kapan sih dinyatakan aman itu? Kalau misalnya ada motor tapi masih jauh banget, maka itu aman. Nah, penilaian ini pasti setiap orang beda-beda ya. Kalau anak sama orang dewasa mungkin motor jarak 5 meter orang dewasa udah bisa nyebrang gitu ya. Tapi kalau anak-anak mungkin ya agak jauhan lagi. Maka penilaian ini itu setiap perusahaan itu pasti punya apa namanya konteks yang berbeda-beda. Kapan sih dinyatakan eh, apa namanya resiko tinggi, kapan dikatakan ini resiko sedang, kapan yang rendah gitu. Maka kita kalau nanti kita belajar toolsnya ya itu nggak bisa kita bandingkan penilaian perusahaan A dengan perusahaan B karena masing-masing perusahaan tuh punya skala yang berbeda, punya prioritas yang berbeda. Jadi untuk penilaiannya itu juga nggak bisa disamakan. Nah, itu yang kedua, tahap melakukan penilaian. Nah, setelah kita melakukan penilaian, baru kita mengambil keputusan. Kita mau jalan, kita mau nyebrang dengan cepat. Nah, jadi kurang lebih manajemen resiko itu sebenarnya secara umum itu tahapannya tiga, yaitu mengidentifikasi ada bahaya atau enggak, dan ini yang penting, dan ini yang butuh ilmu gitu ya. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian, ini sudah ada toolsnya, kita butuh mengenali prosesnya aja, dan kita butuh mengenali apa namanya tujuan dari perusahaan sehingga kita bisa melakukan penilaian dengan tepat dan yang ketiga nanti baru mengambil keputusan. Sebenarnya kalau penilaiannya itu sudah tepat, keputusannya itu nggak akan susah gitu ya. Hal yang biasanya menjadi masalah itu adalah kalau penilaian yang dilakukan itu sudah salah sejak awal. Maka ya otomatis keputusannya juga salah gitu. Oke, ini sedikit tentang apa sih manfaat dari manajemen resiko ya, terutama manajemen resiko K3. Di situ sudah saya kasih highlight warna kuning ya. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah untuk kelangsungan usaha ya dengan mengurangi resiko. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau ngambil skripsi tentang K3, itu fokus pada bagaimana usaha itu atau industri atau perusahaan itu tetap langgeng, tetap keuntungannya besar dengan cara mengurangi resiko. Karena setiap resiko itu pasti kalau udah kejadian itu akan menimbulkan kerugian kan gitu. Jadi kalau bikin latar belakang tuh apa namanya diarahkan ke situ gitu. Bagaimana perusahaan itu bisa scale up atau perusahaan itu bisa sustain dengan cara mengurangi resiko, bukan cara-cara yang lain. Karena ada cara yang lain untuk membuat sebuah perusahaan itu sustain, misalnya melakukan pemasaran, apa namanya, improving produknya dan lain-lain. Tapi kita berusaha menghemat anggaran dengan mengurangi resiko itu tadi. Jadi fokus dari K3 itu di situ.
Kemudian yang kedua, ya tadi ya poinnya menekan biaya. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa aman, terutama di kalangan pemegang saham ya. Ini kalau udah perusahaannya besar dan ada para pemegang saham, semakin safety-nya bagus di perusahaan itu, atau kejadian kecelakaan kerjanya itu semakin kecil, maka itu bisa memberikan rasa aman ya kepada para pemegang saham bahwa proses yang berjalan itu akan lebih efisien, atau paling enggak lah orang-orang yang dijamin kerja di perusahaan itu merasa nyaman kerja di situ sehingga turnovernya rendah. Kalau turnovernya rendah berarti kan orang atau perusahaan itu nggak akan keluar banyak waktu dan uang untuk rekrutmen lagi kan gitu. Mikirin aja produktivitas dari prosesnya. Oke, yang keempat adalah pemahaman dan kesadaran mengenai resiko operasi itu menjadi meningkat. Dan yang kelima, memenuhi persyaratan perundang-undangan. Jadi memang K3 itu secara undang-undang sudah diamanahkan ya oleh negara, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar supaya memiliki unit pengelola K3 tersendiri di perusahaan itu. Walaupun kalau kita pelajari prakteknya di lapangan, misalnya ada aja perusahaan yang sudah menengah ya, menengah nih, tapi karyawannya sudah banyak. Kalau ditanya ada nggak unit pengelola K3-nya? Nggak ada gitu. Jadi banyak kemarin yang skripsi-skripsi K3 itu di perusahaan garment misalnya, itu nggak ada tuh unit K3 itu nggak ada. Jadi masih blending sama apa namanya? Personalia atau HRD gitu ya. Di bagian HRD itu nanti ada satu lah itu yang memperhatikan K3-nya gitu. Tapi nggak ada yang secara khusus mengevaluasi K3-nya gimana, memonitoring, kemudian meningkatkan upaya manajemen resikonya itu nggak ada. Gitu ya. Jadi ini adalah lima manfaat manajemen resiko, khususnya manajemen resiko K3 kalau kita bisa menerapkan dengan baik di perusahaan. Oke, dan yang ini adalah eh, apa namanya pengambilan keputusan ya. Jadi ada kurva, bukan kurva ya, saya bilangnya kuadran ya. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu ada 4 kuadran di dalam manajemen risiko. Kalau kita sudah melakukan penilaian ya, kita akan mengambil keputusan nih. Tapi pasti akan bingung ketika kita itu menentukan ya di penilaian itu sendiri. Itu ada di kuadran berapa ya. Nah, kita akan pelajari bagaimana apa namanya hubungan antara tingkat kepentingan dan tingkat eh, apa ya penanganan yang segera dari bahaya-bahaya tersebut. Ya, jadi di sini teman-teman mahasiswa bisa melihat bahwa semakin ke atas itu tingkat kepentingan atau urgensinya itu semakin tinggi, semakin ke bawah itu urgensinya semakin rendah. Nah, kemudian kalau yang garis horizontal semakin ke kanan itu semakin butuh segera untuk ditangani ya karena bahayanya tadi ya tingkat kepentingan bahayanya tadi karena dianggap penting ini bahayanya maka harus segera ditangani karena udah bahaya banget gitu ya. Baratnya begitu apa namanya dampaknya sudah besar. Kemudian kalau semakin ke kiri itu semakin tidak perlu segera ditangani. Nah, dalam beberapa kejadian ketika kita melakukan manajemen resiko gitu ya, itu ada biasanya ya jelas yang sudah jelas-jelas seperti misalnya em, kerugiannya tinggi kalau terjadi kecelakaan, misalnya em, apa namanya tempat-tempat yang rawan terjadi apa orang-orang tergelincir misalnya. Nah, tergelincir ini misalnya tempatnya tinggi, kemudian kalau memang tergelincir nanti dia bisa paling nggak patah tulang misalnya. Nah, ini kan jelas. Jadi kepentingan atau tingkat bahayanya tinggi dan emang harus segera gitu sebelum ada yang tergelincir. Nah, cuman ada beberapa kuadran yang perlu kita bahas ya. Contohnya adalah kuadran 2. Kuadran 2 ini dia tingkat kepentingannya itu tinggi sebenarnya atau bahaya yang ditimbulkan itu tinggi, tapi tidak perlu segera diperbaiki. Nah, itu biasanya yang dilakukan oleh orang-orang gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah merokok ya. Kenapa? Merokok itu sudah sama-sama tahu bahwa merokok itu bahayanya itu
besar gitu, tinggi. Tapi karena bahaya ini muncul dalam jangka waktu yang panjang, bukan jangka pendek, maka perbaikan yang dilakukan itu tidak perlu sesegera mungkin. Ya, jadi contohnya di kuadran 2, kalau misalnya kita mau menganalogikan, ya contohnya merokok tadi. Sehingga di kuadran 2 itu ada aja aktivitas-aktivitas yang nanti ini efeknya itu masih agak panjang lah, jangka jangka panjang gitu. Jadi nggak perlu sekarang banget harus kita selesaikan. Nah, kalau yang 4 itu sudah jelas ya. Kalau yang 4 itu misalnya mesin rusak. Kalau mesin rusak berarti kita nggak bisa produksi, nggak target, jadi harus sekarang juga diperbaiki. Nah, itu namanya kuadran 4 ya. Itu penting, itu bahayanya tinggi dan harus sesegera mungkin saat ini juga dilakukan perbaikan. Nah, ada juga yang di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu kondisinya dia itu diperbaiki saat ini juga. Padahal secara bahaya atau secara tingkat kepentingan itu tidak terlalu penting ya. Contohnya apa? Contohnya adalah perilaku kerja. Jadi ada beberapa perusahaan yang menganggap bahwa perilaku kerja itu nggak ngasih dampak yang signifikan gitu untuk potensi bahaya gitu. Tapi kita perlu melihat bahwa ternyata ada kejadian-kejadian kecelakaan kerja yang itu terjadi bukan karena lemahnya sistem manajemen resiko K3 di perusahaan, tapi emang karena perilaku kerja seseorang itu yang tidak baik, sehingga dia tidak mau apa ya namanya mematuhi peraturan atau mengabaikan gitu ya. Jadi perilaku kerja ini walaupun terlihat bahayanya itu enggak signifikan perilaku kerja, tapi ini harus segera diperbaiki. Kenapa? Karena kalau enggak diperbaiki sesegera mungkin perilaku kerjanya, maka akan menimbulkan efek-efek kecelakaan kerja juga gitu dalam waktu singkat gitu kan. Tergantung siapa orangnya yang punya perilaku kerja jelek. Kalau orang ini adalah orang yang populer, ya itu bisa merembet kemana-mana. Tapi kalau orang ini adalah orang yang ibaratnya nggak dilihat oleh teman-temannya, ya bisa aja tuh ngefek ke dia sendiri, gitu ya. Jadi ini contohnya. Nah, kalau kuadran 1 itu banyak ya. Jadi kayak misal kuadran 1 nggak terlalu penting dan nggak perlu segera diperbaiki, gitu ya. Kayak misalnya contoh yang sering kurang-kurang penting tuh misalnya lokasi ya, lokasi di mana alat-alat yang berbahaya misalnya itu agak dekat dengan operator misalnya. Kalau efeknya nggak terlalu signifikan ke operator, bahan-bahan kimia itu, maka nggak perlu segera mungkin untuk kita pindahkan gitu ya misalnya, atau kita redesign tempatnya tertutup dan lain-lain. Kalau tidak dampaknya itu tidak berat untuk perusahaan ataupun operator. Oke, nah sehingga ini ada satu kalimat yang bagus ya menurut Peter Drucker, bahwa prinsip bisnis yang baik itu adalah membuat rencana sebaik mungkin, tapi juga jangan lupakan untuk menghadapi kondisi terburuk. Jadi prepare for the best, but prepare for the worst. Jadi jangan hanya merencanakan yang baik-baiknya. Kalau bisnis ini jalan, nanti untungnya sekian. Kalau bisnis ini jalan, nanti bakal ada tenaga kerja yang terserap, bla 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 gitu ya. Tapi juga mikir kemungkinan terburuknya. Kemungkinan terburuk nanti kalau bisnis ini gagal kayak mana gitu ya. Kalau misalnya ada banyak pekerja yang bekerja di sini, apakah fasilitasnya aman untuk mereka dan lain-lain. Jadi jangan hanya menyiapkan atau merencanakan kemungkinan terbaik, tapi juga menyiapkan yang terburuk. Kenapa? Karena sesuatu yang the worst ini tadi itu biasanya nggak pasti, gitu ya. Jadi emang di dalam manajemen resiko ini kita itu diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu yang sifatnya itu tidak pasti, uncertainty, gitu ya. Jadi kadang saya kalau kuliah, kalau baca apa ya buku manajemen resiko tuh suka mikir ya sesuatu yang nggak pasti aja itu benar-benar kita persiapkan gitu ya. Persiapkan untuk sesuatu yang nggak pasti gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang udah pasti kenapa nggak kita persiapkan gitu ya. Contohnya apa gitu. Contohnya kita udah pasti mati gitu. Tapi kita nggak nyiapin nanti kalau kita mati itu kita gimana gitu ya misalnya. Jadi ini sedikit apa namanya disclaimer ya. Jadi kalau misalnya
kita bahas manajemen risiko K3, di mana orang-orang K3 itu sering mungkin dianggap, alah, nggak usah pakai APD, aturan-aturan K3 itu justru menyulitkan. Itu karena mereka tidak paham sesuatu yang tidak pasti itu bisa terjadi gitu. Walaupun memang uncertainty itu tadi ya, itu tantangannya sih. Oke, ya ini sebentar. Oke, ini sedikit aja. Jadi menyimpulkan tentang manajemen resiko K3 itu berhubungan dengan bahaya dan resiko yang harus dikelola oleh perusahaan ya di tempat kerja di mana diprediksi dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Ya, karena ini sifatnya uncertainty atau tidak pasti, sehingga ada potensi emang nggak terjadi gitu, ada potensi terjadi dan ada potensi tidak terjadi. Nah, makanya kalau bimbingan skripsi itu, saya beberapa kali itu mengatakan kalau misalnya mau apa namanya ambil tentang K3 di perusahaan, coba deh ngeliat-ngeliat juga di perusahaan lain yang sejenis gitu. Bagaimana sih mereka mengelola bahayanya gitu atau potensi apa namanya kesehatan ya terhadap kesehatan atau kecelakaan itu gimana mereka mengelola. Kalau misalnya di perusahaan lain gitu ya, yang mungkin belum ada pengelolaan resiko K3 itu terjadi sering kayak gitu, berarti itu potensi besar terjadi itu. Nggak mungkin orang-orang kita lebih hati-hati aja sehingga nggak ada yang terkena. Tapi kalau di perusahaan lain sudah sering terjadi, maka itu potensi besar. Jadi kalau saya menyarankan ketika nanti bikin tabel-tabel analisis resiko K3 itu kan biasanya berdiskusinya sama manajer gitu ya, sama atasan HSE misalnya. Em, akan lebih bagus kalau juga ngelihat insight di luar di perusahaan lain atau perusahaan yang emang ada aktivitas yang sama tapi secara manajemen resiko mereka belum bagus, itu bahayanya gimana atau ada nggak yang udah kena gitu ya misalnya seperti itu. Ya, jadi dalam bidang K3, identifikasi risiko disebut juga identifikasi bahaya, sedangkan di dalam bidang lingkungan yang kita identifikasi adalah dampak atau aspek lingkungannya. Gitu ya. Oke, ini nanti saya skip ya, saya langsung ke sini aja. Jadi, kalau kita melakukan manajemen risiko, itu yang pertama dilakukan adalah pasti perencanaan ya, plan risk management atau merencanakan manajemen risiko itu sendiri. Nah, merencanakan manajemen risiko nanti insya Allah mungkin kita akan bahas di pertemuan mendatang ya. Ada beberapa kriteria-kriteria yang harus kita perhatikan, termasuk apa sih visi si perusahaan, bagaimana kondisi keuangan perusahaan, itu akan mempengaruhi rencana manajemen risikonya gitu. Perusahaan besar itu pasti beda sama perusahaan kecil. Ya, perusahaan besar rugi 10 juta itu mungkin nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi kalau UMKM udah rugi 10 juta karena ada kecelakaan kerja itu fatal. Mungkin begitu. Maka plan risk management itu harus memperhatikan kriteria-kriterianya. Nah, kemudian kita baru mengidentifikasi resiko. Ya, apa sih resiko-resiko yang bisa dialami si pekerja saat mereka bekerja? Kemudian yang ketiga nanti ada perform qualitative risk analysis. Nah, yang ini nanti ada toolsnya, analisis resiko secara kualitatif. Nah, dan yang keempat nanti analisis resiko secara kuantitatif. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman ya yang mungkin bukan yang mungkin apa namanya pendidikan sebelumnya bukan teknik industri gitu ya. Jadi kalau skripsi itu eh, kita boleh pakai analisis ya. Tapi yang pertama analisis itu harus kuantitatif ya. Kemudian skripsi itu judulnya itu nggak boleh berhenti di analisis gitu. Jadi ada di sini aja alurnya ada plan risk responses. Ada merencanakan respon dari resiko itu akan gimana. Itu artinya ada solusi yang ditawarkan. Nah, sebenarnya yang terpenting itu justru adalah solusinya itu sendiri gitu. Kalau kita baru menganalisis secara kuantitatif resikonya, itu kita baru menganalisis masalah.
Ya, misalnya setelah saya analisis resikonya, ternyata pada proses apa namanya memotong kayu itu terjadi resiko yang sangat tinggi dan itu urgent untuk diperbaiki. Oke, itu baru menemukan titik lokasi masalah. Tapi kita belum ngasih solusi. Nah, saran saya ketika mengambil skripsi itu fokusnya di solusi. Jadi misalnya kita mau ngasih solusi nih untuk bagian pemotongan kayu. Berarti langsung aja apa namanya solusinya apa? Misalnya pengendalian resikonya itu dengan cara melakukan perubahan fasilitas kerja, perancangan fasilitas kerja ya. Jadi meja kerjanya kita perbaiki misalnya. Nah, itu berarti langsung aja solusinya adalah ke perancangan misalnya. Perancangan meja kerja operator pemotongan sebagai bentuk pengendalian risiko kecelakaan kerja gitu. Jadi bukan lagi judul skripsinya itu adalah analisis risiko kecelakaan kerja atau analisis risiko bahaya kerja. Nah, itu sudah bukan apa namanya? Bukan lagi skripsi itu baru tugas ya kalau kayak gitu. Ya, jadi teman-teman nanti mungkin ini masukan aja ya. Pengingatan sih bukan masukan, pengingatan. Berarti nanti kalau mengajukan judul ditolak lagi hanya karena judulnya masih analisis gitu ya. Nah, setelah tadi ketemu apa namanya plan risk responsesnya, baru kita lakukan monitoring and controlling risk atau bagaimana kita bisa memonitor dan mengendalikan risiko tersebut. Nah, bagaimana bentuk pengendalian risiko? Nah, ini yang menarik. Beberapa kali ketika saya itu menjadi penguji sempro ya untuk tema-tema K3, karena dulu memang saya itu pembimbing dua ya kalau tema K3. Jadi biasanya pembimbing satunya itu adalah Bu Erna. Kalau teman-teman mungkin ikut pelatihan ya biasanya seperti itu, seperti ini ya untuk risk controlnya. Jadi eh, secara hierarki atau secara nanti kita akan lihat hierarkinya di sini. Itu caranya bisa banyak. Yang pertama itu menggunakan eliminate atau eliminasi. Yang kedua ada substitute atau substitusi, menggantikan, modify system, ya, memodifikasi sistem, isolate the hazard. Jadi mengisolasi bahaya itu sendiri supaya dia tidak apa namanya ya tidak dekat atau tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Kemudian use administrative control atau use PPE. PPE itu kayak APD gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini lebih apa mungkin lebih enak dilihat ya. Eliminasi itu berarti kalau di sini secara hierarki bisa dilihat ya bahwa dari yang paling atas sampai yang paling bawah itu adalah tingkat keefektifannya. Jadi yang paling atas itu yang paling efektif, yang paling bawah itu paling tidak efektif. Jadi kita lihat yang paling bawah itu adalah APD. Ya, itu adalah solusi yang paling tidak efektif dalam hierarki pengendalian risiko. Jadi berkali-kali saya itu selalu memberikan masukan ya ketika sempro atau ketika sidang gitu ya. Dari pengendalian resiko yang diberikan untuk setiap bahaya itu pasti 70 sampai 75% itu APD dari laporan-laporan K3 ya. Padahal kalau kita melihat pengendalian resiko itu adalah paling tidak efektif gitu. Nah, cobalah nanti kalau untuk yang selanjutnya itu pengendaliannya, bentuk pengendaliannya itu seminimal mungkin APD. Jadi ada beberapa uh, apa namanya bentuk pengendalian ya. Yang pertama itu adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya secara fisik. Nah, kalau kita udah menghilangkan sumber bahaya, berarti secara keilmuan teknik industri dia dipindahkan ya, dipindah. Oke, kalau sumber bahayanya dipindah, pasti ada ilmu lain yang harus kita masukkan nih di dalam penelitian. Jadi apa misalnya? Oke dipindah, dipindahnya kemana? Kalau dipindahnya keluar, berarti nanti akan ada proses transportasi ke sana. Bahaya nggak kita dari tempat kerja menuju ke tempat itu secara transportasi? Diminimalkan dong proses transportasinya, berarti itu solusinya adalah perancangan tata letak fasilitas.
Jadi bisa tuh fokusnya ke perancangan tata letak fasilitas atau tata letak layout ya, layout gedung misalnya, sorry, ruangan gitu. Jadi kayak antar departemen satu ke departemen yang lain itu harus bagaimana letaknya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja gitu atau untuk mengurangi resiko bahaya kerja. Jadi kalau selama ini mungkin tata letak fasilitas itu fungsinya untuk meminimumkan proses transportasi yang satuannya itu ongkos material handling, bisa aja nih kalau konteks yang ketiga adalah untuk meminimasi bahaya gitu. Atau yang kedua adalah substitusi, mengganti sumber bahayanya. Nah, kalau udah mengganti itu kan berarti kita mikirin lagi produk produk penggantinya apa itu lebih susah memang, tapi itu lebih efektif. Kemudian pengendalian teknik ya, mengisolasi orang-orang dari sumber bahaya. Caranya gimana? Nah, itu redesign tempat kerja. Kemudian pengendalian administratif merubah kebiasaan kerja itu bisa berupa SOP, instruksi kerja, penjadwalan, maintenance misalnya, yang kayak kayak gitu ya. Nah, yang terakhir baru APD. Oke, jadi ini penjelasan lebihnya ya. Jadi ini juga sudah ada apa namanya? eh, penjelasannya. Jadi kalau eliminasi, substitusi, dan perancangan atau desain itu dia bisa mengurangi bahaya. Tapi kalau masih administratif dan APD, dia hanya mengurangi paparan dari bahaya itu sendiri. Jadi bahayanya itu nggak berkurang, bahayanya masih tetap cuma mengurangi paparan dari bahaya itu kepada operator. Nah, fokus kita tuh sebaiknya mengurangi si bahaya itu, bukan hanya mengurangi paparannya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini alur aja ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, eh manajemen risiko itu fungsinya nanti buat reduksi probabilitas, reduksi konsekuensi, ada transfer resiko, dan bisa menghindari resiko. Nah, setiap perusahaan itu punya batas toleransi resiko sendiri, gitu. Nah, kalau misalnya saya pernah ya membimbing skripsi, ini dan kebanyakan perusahaan itu nggak punya batas batas resikonya, gitu. Saya bilang, ini batas. Saya tanya ya biasanya. Ini batas kecelakaan kerja di perusahaan ada nggak? Misalnya berapa gitu batasnya? Nggak ada, Bu. Berarti nol, zero accident gitu. Iya, zero accident. Lucu ketika perusahaan itu menerapkan zero accident, sedangkan dia sendiri nggak punya unit pengelolaan K3 gitu. Makanya saya bilang, nggak mungkin perusahaan-perusahaan yang nggak punya unit pengelola K3 itu bisa menentukan batas toleransi resikonya itu nol gitu atau zero accident gitu. Maka yang pertama harus ketika skripsi mungkin ya ketika ada perusahaan-perusahaan yang sama sekali nggak punya unit pengelolaan K3 itu bisa ditentukan aja dulu batas toleransi resikonya berapa gitu. Jadi batas minimum terjadi resikonya itu berapa. Jadi itu akan memudahkan proses evaluasi. Kalau masih di ambang batas maka oke lah masih bisa kita toleransi. Tapi kalau udah jauh dari ambang batasnya ya berarti itu harus segera dilakukan perbaikan gitu ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dari peserta yang hadir, silahkan. Sambil makan dengerin nggak ya? Saya curiga nggak mendengarkan ini. Mendengarkan Mendengarkan Bu. Bu. Mendengar ya. Silakan Bu. Oke. Bangun Bu. Ya, siap. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya atau mungkin tadi ada yang terlalu cepat, boleh? Bu Anita, mohon maaf Mm-mm. sebelumnya Bu. Untuk materi nanti di-share di grup ya Bu. Ya, nanti materi akan saya share di grup beserta recordnya ya, beserta recordnya. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang masih bingung dengan materinya tadi atau ada penjelasan yang teman-teman kurang paham bisa ditanyakan. Baik Bu, terima kasih. Oke, sudah paham semua ya. Gampang ya kayaknya ya. Aman ya.
Bu Nggih, aman Anita, Bu. kalau nanya selain untuk materi ini boleh nggak ya Bu? Nanya apa? Ini Bu terkait saya kan yang mohon maaf ya Bu kalau melenceng dari materi sebelumnya. Mm-mm, Ini kalau bertanya terkait dengan yang skripsi itu Bu, berarti nanti mm-mm, kalau skripsi itu langsung pengajuan judul ke PA-nya langsung gitu kan ya Bu, yang kemarin saya tonton dari YouTube yang Bu Anita mm-mm, share itu. mm-mm. Oh, berarti langsung aja ya. Iya, jadi kalau untuk judul skripsi itu ditanyakan pertama 3 judul, ya saya sarankan 3 judul ke PA dulu ya. Jadi harus tahu PA-nya. Nah, PA nanti harus ACC dulu PA-nya. Kalau PA-nya belum bilang silahkan bisa diinputkan ke web, itu ya berarti harus melakukan konsultasi dulu. Jadi paling enggak minimal ada 1 judul aja yang itu memang concernnya teknik industri gitu, masuk skupnya teknik industri. Karena banyak juga mahasiswa yang udah ngajuin 3 judul itu, tapi skupnya itu belum ke teknik industri ya, karena mungkin background pendidikan sebelumnya kan memang bukan teknik industri. Jadi diarahkan nanti sama dosen PA-nya untuk ke bidang teknik industri. Kalau misalnya teman-teman di sini itu merasa bingung gitu ya, aduh saya sudah gonta-ganti judul tapi sama PA-nya itu kok masih belum ACC. Nah, langsung ditembak aja di PA-nya gitu. Misalnya menyampaikan permasalahannya. Jadi yang di tempat saya permasalahannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kira-kira kalau untuk judul yang kaitannya sama skup teknik industri, baiknya kemana? Gitu. Nanti langsung ditanyakan aja. Kalau sudah 2 kali ditolak judul ya, kalau baru sekali ya jangan langsung nanya gitu ya. Ikhtiar dulu, setor judul dulu sekali. Oh, sekali ditolak semua ya, setor judul lagi 2 kali, 2 kali masih ditolak lagi. Nah, baru langsung aja tanya ke PA-nya. Kira-kira kalau masalah yang pengen saya selesaikan ini judulnya ke arah mana gitu. Ya, Mbak Eva. Iya Bu, Baik. berarti kalau skripsi itu satu Mhm. semester ya Bu? Ya, Skripsi default. itu 1 semester kan ya? Betul, betul. Defaultnya 1 semester selesai ya. Defaultnya 1 semester selesai. Dan 1 semester itu pendek ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengejar Februari, wisuda selanjutnya itu kalau tidak salah Februari karena kita mulai puasa Ramadan itu tanggal 18 Februari ya. Kemungkinan kalau wisudanya Februari itu kan nanti awal. Kalau kita buat Maret, kita lebaran aja tanggal 20 21 lebarannya kayaknya kok nggak memungkinkan kalau wisudanya Maret gitu ya. Jadi kemungkinan sementara ini masih di Februari rencana wisuda. Nah, kalau wisudanya di Februari, teman-teman itu berarti harus maksimal sidang tuh awal Januari. Awal Januari sidang itu nanti cukup untuk yudisium sampai Januari akhir atau pertengahan. Nah, paling aman lagi itu akhir Desember itu sudah sidang. Itu aman untuk wisuda Februari gitu. Ya, jadi dan saya memahami ya, teman-teman mungkin berlomba-lomba ini banyak sekali draft juga yang masuk ke saya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau sama saya ya pembimbingnya, saya mohon maaf kalau tidak terbalas. Jadi nggak apa-apa, silahkan bisa WA aja kalau dalam 1 hari saya nggak membalas, WA lagi gitu ya. Karena banyak WA memang yang masuk eh, dari atasan, dari unit, dari mahasiswa. Jadi saya juga bingung mau balas yang mana dulu gitu. Tapi saya berusaha untuk membagi waktu untuk bisa bimbingan gitu ya. Dengan dosen yang lain juga silahkan. Kalau memang nggak direspon, 1 hari WA, kalau nggak direspon, besoknya silahkan di WA lagi nggak masalah. Itu nggak apa-apa. Gitu ya. Saya rasa Oh untuk iya Bu. mm, saya rasa ini ya untuk pertemuan hari ini karena memang tidak ada yang bertanya ya untuk materi hari ini. Nanti insya Allah akan saya share recordnya juga di Google Classroom. Dan untuk materi hari ini dan juga materi yang awal tuh kayaknya saya ngasih materi sedikit. Nanti akan ada soal evaluasi ya, ditunggu juga soal evaluasinya untuk memastikan bahwa materi sudah terserap di teman-teman semua. Baik, saya rasa cukup untuk siang ini. Terima kasih untuk perhatian semua teman-teman. Terima kasih Pak Mas Santo yang sudah open cam. Saya sangat appreciate ya, menghargai sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, Waalaikumsalam. mengerti Bu Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Panji. Salam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bu. Ya.